Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Lumur Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Kalian lagi apa ini? Ngomongin apa ini? Biasa hak cewek-cewek. Oh lah, ini kalian tahu gak tentang video yang viral ini? Coba lihat. Oke. ANC diduga menjadi korban perundungan saat sekolah di SD Negeri 1 Demangan, Boyolali. Oh, berita yang ini aku kemarin lihat 2 hari yang lalu. Bullying di Indonesia sekarang sudah merajalela ya. Apa sih bullying? Nah, bullying itu bisa dikatakan tindakan menyakiti orang lain, mau itu verbal atau non verbal. Nah, itu bisa lewat media sosial, ejekan, bahkan ada yang sampai fisik, ada yang sampai pukul-pukul yang kayak gitu. Emang seberapa serius sih masalah bullying di Indonesia? Kalian pada ngomongin apa sih? Ini tentang pembulian. Oh gitu. Nah, kamu kebetulan baru datang. Menurut kamu seberapa serius sih masalah bullying di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan? Di Indonesia masalah bullying itu sangat serius karena aku pernah baca nih penelitian dari UNICEF, hampir 45% anak muda pernah mengalami cyberbullying. Nah, cyberbullying itu bukan masalah sepele karena nantinya akan berdampak buruk. Salah satunya kalau dalam lingkungan pendidikan, yaitu siswa jadi takut akan lingkungan pendidikan, terus jadi malas belajar, terus jadi trauma, bahkan sampai ketakutan dan gak mau merasakan dunia pendidikan. Kamu benar banget, bullying itu melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying itu gak adil dan gak beradab banget. Bener banget sih. Iya sih. Ada juga sila ketiga persatuan di Indonesia. Bullying juga bikin suasana gak nyaman, gak rukun, terus juga memecah pergaulan. Menurut aku sih yang paling melanggar itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seseorang yang yang dibully pasti dia tidak diperlakukan secara adil kan? Iya. Maka itu melanggar sila kelima. Aduh guys, ada yang nyelopor. Aku kayaknya udah dijemput dari di depan. Aku pulang duluan gak apa-apa? Apa-apa. Bye-bye, hati-hati ya. Duluan ya guys. Iya, hati-hati saya. Iya, bye. Bagaimana sih penerapan Pancasila dalam mencegah bullying? Nah, penerapan Pancasila itu dalam pencegahan bullying itu ada di sila kedua nih. Di sila kedua kita harus saling menghargai, toleransi terhadap sama teman di sekolah, dimanapun berada. Terus sila ketiga persatuan, kita itu harus menjalin kebersamaan, harus saling merangkul, tidak boleh beda-bedakan. Terus sila keempat itu ada musyawarah. Kita itu kalau misalkan ada masalah sama teman atau apapun itu dimusyawarahkan. Jadi jangan main ambil pihak sendiri gitu. Terus yang kelima itu ada keadilan sosial. Nah, di situ kita itu belajar keadilan. Jadi jangan beda-bedakan. Terus sama teman itu tidak boleh dibedakan si A itu ini, si B itu seperti ini. Kalau misalkan bullying terjadi di kampus kita ini, apa sih yang bakal kalian lakukan? Dari aku, salah satu yang bisa bikin aku nerapin aku biar bisa aware sama lingkungan yang terdapat bullying itu, aku nerapin dari aku selalu peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama sama teman-teman aku nih kayak kalian semua. Nah, aku itu harus bisa peduli sama orang yang introvert juga. Kadang kan orang yang introvert atau bahkan orang yang pendiam itu mereka bisa menutupi dirinya sendiri. Nah, kadang mereka itu juga nggak bisa bilang sama kita kalau dia itu sedang dalam keadaan dibully atau tidak. Nah, aku juga bisa melakukan itu dengan diri aku sendiri, peka dan peduli sih dari sekali sama pasangan. Gimana, Mer? Nah, kalau menurut aku sih, jadi kalau misalkan ada kejadian bullying di lingkungan kita itu harus berani melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau misalkan terjadinya di lingkungan sekolah, kita harus berani melaporkan ke guru, ke pihak BK, ke guru BK kan. Jadi jangan didiemin aja. Jadi kalau misalkan ada bullying kita nonton, jangan. Jadi kita tuh jangan diem aja gitu. Harus berani melaporkan kan ya. Benar banget.
menurut aku inti dari pembahasan kalian ini berarti kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita masing-masing supaya kita terhindar dari pembulian dan bullying. Cukup sekian video dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.